season ini kita kedatangan bintang tamu kembali, Dokter Erika. Yes. Nah, lo masih ingat gak, Bud, Dokter Erika yang mana? Jangan-jangan Masih. ingatan lo kan jangka pendek. Enggak. Gue ingat. Waktu itu yang kita belajar tentang ini kan, apa namanya, keadaan emergensi ketika kondisi jantung. Di mana waktu itu kalau terjadi sama lu, gue akan injek-injek kan. Supaya kan mau jantung ya. Ingat kan, gue ingat itu. Mereka kan bilang kejadian itu kan. Ingat, gue ingat. Makasih banget. Oke, jadi hari ini Dokter Erika akan kembali karena waktu itu kan memang karena keterbatasan waktu juga, jadi banyak materi tentang first aid yang masih belum bisa didapatkan nih dari Dokter Erika. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Kembali, sebelumnya kita undang dulu Dokter Erika. Mana ada, Pak? Ayo, gue ingin segera melihat Dokter Erika. Satu alumni, kemudian di luar dari lu kan. Kan kita sering bikin udah agak bosen lah. Mana dokter mana? Ini dia. Hai Dokter Erika. Hai. Halo Dok. Halo. Selamat malam. Dokter Adrian, Mas Budi, apa kabar? Akhirnya. Kabar Dokter, baik. sebelumnya thank you dokter udah hadir lagi karena kan lebih enak lah ada dokter. Jadi kita punya nuansa baru, punya kesegaran baru gitu. Punya apa ya? Punya banyak alternatif selain Adrian sebetulnya. Udah Jadi setahun loh, teman-teman kita juga. Oke. Mau reminder buat teman-teman juga, Dokter Erika ini adalah dokter umum, berpengalaman sebagai Certified Instructor Training di Basic Life Support dan First Aid. Jadi, Dokter Erika emang punya perhatian khusus pada dunia edukasi untuk orang awam. Karena kita tahu, banyak banget awam yang melakukan tindakan First Aid yang salah sebetulnya. Untuk banyak penyakit atau banyak kejadian mendadak. Jadi, emang Dokter Erika punya passion untuk ngasih edukasi sebetulnya. Bahkan ke gue sebagai awam kan sebetulnya untuk tahu apa yang sebenarnya kita mesti lakukan ketika terjadi keadaan gawat darurat. Nah, waktu 2 atau 3 minggu lalu kalau nggak salah ya, kita udah bahas tentang serangan jantung bersama Dokter Erika. Apa yang dilakukan nih kalau orang bisa mendadak dan serangan jantung gitu. Nah, tunggu, bentar. Kayaknya lu diam aja soalnya lu merasa sebetulnya enakan gue sama Dokter Erika aja sebenarnya ya. Lu diam tadi gitu kan? Atau gue live ini chat aja ya, Budi aja ya, gitu maksudnya tadi ya? Enggak, Bud. Gue cuma mikir, Dokter Eka nih lagi mikir nih, oh, materi yang kemarin berarti berhasil, minimal buat Budi gitu loh. Awal teredukasi. Ya nggak, Dok? Nyantol di Mas Budi ya. Udah nyantol di Mas Budi gitu. Ingat nggak sebelum diedukasi sama Dokter Erika gitu, dia niat bukan ngasih oksigen, tapi dia ngasih nitrogen ke orang. Ke saya maksudnya. Oke. Daripada pendengar kita berlama-lama bingung dengan kita berdua, kita langsung masuk topiknya aja. Hari ini kita akan masuk di topik penanganan keadaan emergensi, terutama ketika ini kondisi yang banyak terjadi. Kita akan bahas, Dok. Saya ini kan lagi program diet. Nah, jadi saya sering lari nih, Dok. Sering lari, sering olahraga, sering HIIT, pokoknya sering olahraga. Mohon maaf nih gitu kan. Dari pertama kali Healthy Hack berdiri juga dia bilangnya program diet, Dok. Cuma gue gak lihat hasilnya gitu. Tunggu. Lu jangan buka kartu sama Dokter Erika, kan Dokter Erika nggak tahu sebenarnya. Kan gitu loh. Maksud dietnya starts tomorrow ya, jadi selalu tomorrow kan dimulainya. Nah, itu dia, Dok, gitu. Maksud saya, apa nggak malu sama sobat kita yang nonton dari awal gitu, ngeliatnya, oh, Budi diet, gitu. Selanjutnya kayak, diet. Oke. Tunggu. Tuh kan gue jadi lupa nih. Nih, Dok, kan aku lagi program diet nih. Dan aku tuh sering rutin lari lah tiap hari. Dan di beberapa, mungkin karena memang terlalu excited, jadi pernah keseleo beberapa kali gitu. Kesandung, jatuh, keseleo gitu. Sebenarnya pengen tahu ketika keseleo itu kita tuh mesti ngapain. Jadi dulu aku pernah punya kejadian. Jadi aku sempat turunin barang, keseleo kakinya, itu sampai hampir sebulan nggak sembuh karena diurut gitu. Jadi benar-benar bengkak gede banget sampai panik kan. Terus mikir gini, apa mesti ke dokter spesialis ya, dibedah gitu ya, atau bermasalah ya. Jadi wah, jangan-jangan bermasalah nih kaki gara-gara jatuh salah terkilir gitu. Nah, pengen tanya, sebenarnya, Dok, ketika terkilir tuh kita mesti ngapain sih sebenarnya? Oke. Waduh. Ini berarti waktu itu Mas Budi diurut, terus habis itu sebulan nggak bisa jalan. Terus kelanjutannya gimana nih? Saya agak penasaran sedikit nih sebelum saya cerita sebenarnya harusnya gimana. Jadi kan waktu itu 2 minggu tuh tambah parah sampai sebulan tuh bengkak akhirnya.
Abis itu karena udah orang tua bilang udah urut lagi, udah nggak mau, akhirnya didiemin, hampir mau 2 bulan akhirnya kempes sendiri gitu. Tapi kayak penyiksaan banget, 1 bulan 1,5 bulan itu benar-benar gede dan sakit sesakit-sakitnya. Jadi pikir, apa itu diurut salah yang kemarin ya? Atau sebenarnya mesti ngapain? Itu sih dok, jadi hampir 2 bulan waktu itu. Kaki itu bengkak Lama banget. banget ya berarti ya, lama banget bengkaknya. Dok, Lama banget, Dok. ini berarti salah satu contoh kasus karena diurut lagi nih, Dok. Karena diurut, iya. Iya, benar. Oke, jadi kalau yang seperti Mas Budi tadi tanyakan, sebenarnya ini kejadian baru banget kejadian juga sih sama adekku. Nih adekku juga nonton nih. Jadi sejak pandemi kan ini aku sama adekku lagi rajin banget tenis gitu ya. Jadi rutin kita biasanya weekend tenis. Nah, kira-kira sekitar 2-3 minggu yang lalu itu waktu kita lagi tenis, ya pas deket-deket tahun baru itu, nah adikku jatuh, tuh sama ankle. Jadi dia pas jatuh posisinya agak ke stretch gitu, terkilir di bagian pergelangan kakinya, gitu kan. Nah apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi terkilir atau keseleo kalau di bahasa medis itu kita ada 2 sebenarnya, ada sprain, ada strain gitu ya. Jadi sebenarnya sih buat gampangnya, buat awamnya kita tahulah keseleo gitu. Jadi dia ada bagian dari apakah itu sendi ataukah itu ligamen. Ligamen itu jadi dia penyambung antar tulang gitu ya. Itu dia teregang gitu ya. Jadi terjadi cedera. Nah, ketika dia teregang secara mungkin dari jatuh ataupun dari gerakan yang salah, maka dia biasanya akan terjadi peradangan gitu. Makanya itu kenapa pasti reaksi pertamanya ada bengkak gitu. Jadi dari cederanya itu bisa aja dia robek, bisa aja dia teregang, hanya teregang yang tapi dia agak ekstrim teregangnya, atau dia bisa sampai robeknya sampai parah gitu. Jadi beda-beda memang kondisinya tergantung jatuhnya gitu ya. Nah, kalau yang waktu itu adekku terjadi jatuh, nah apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi yang harus kita lakukan adalah rise. Pernah dengar nggak? Rest, ice, compression, elevation. Jadi itu bahasa Inggrisnya nasi ya, rise gitu. RICE gitu ya kalau kita breakdown satu-satu. Pernah dengar nggak Mas Budi? Enggak, ketika dokter ngomong rise, ingetnya Raisa, Dok, taunya dia. Raisa, penyanyi. Enggak. Ketika dokter Erika bilang rice, ingetnya sushi. Oh, berarti penyembuhan pertama dari sakit itu makan sushi. Gue pikir gitu tadinya. Oh, ternyata bukan ya. Rice itu singkatan. Oke, Dok. Gimana, Dok? Singkatan. Gitu. Langsung lagi lapar kayaknya nih ya, pengen sushi. Jadi prinsipnya itu adalah kita melakukan rise tadi. Jadi rest, kita istirahatkan dulu kakinya. Kemudian ice, kita lakukan compress, kemudian C-nya itu adalah compression, dan E-nya itu adalah elevation. Jadi prinsipnya, kalau pertama nih, misalnya tadi ceritanya Mas Budi atau adik saya waktu kemarin itu lagi aktivitas olahraga terus jatuh, pertama-tama yang pasti kita harus buka sepatunya dulu, tapi bukanya pun harus hati-hati, kita minimalisir pergerakan gitu ya. Jadi jangan jangan langsung ditarik gitu ya, tapi kita pelan-pelan kita buka, karena itu pasti nyeri sekali. Gitu. Karena gejalanya kan tadi seperti yang Mas Budi sudah sebutkan gitu ya, dia nyeri, dia bengkak gitu, terus kemudian juga bisa ada memar gitu ya, dan pasti pergerakannya terbatas, jadi susah tuh gerak, karena kan biasanya kan kalau kita gerak seperti di pergelangan kaki, kita bisa kan puter-puter gitu kan, tapi ini pasti dia nggak bisa karena nyeri, terbatas sekali. Nah, kemudian yang tadi, rise itu tadi. Jadi kita lakukan istirahatkan kakinya, yang pasti jangan paksa. Kadang kan ada yang, oh nggak apa-apa lah, masih bisa, tetap dilariin lagi atau dipakai lagi gitu. Nah itu jangan, karena dia sudah terjadi peregangan yang berlebihan. Khawatirnya nanti kalau kita paksakan, cederanya lebih berat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan kompres es. Nah, kompres es ini, kita jangan ini kelihatannya Mas Budi udah ngebayangin es bulat-bulat, taruh langsung gitu ya, biar dingin gitu ya. Soalnya udah kebaca gitu ya dari bukanya. Oke, jadi kalau ada kejadian langsung ambil balok es gitu ya. Taruh di kaki. Nah, gimana? Gimana? Enggak apa-apa. Lanjut. Silakan. Nah, esnya itu harus kita bungkus. Jadi kalau lebih baik sih sebenarnya pakai kayak handuk gitu ya, supaya kita ambil efek dinginnya, tapi jangan sampai dia terlalu dingin sampai si kulitnya ini nanti bisa kalau terlalu dingin juga nggak bagus buat kulit gitu. Jadi kita bungkus handuk, atau mungkin kita ada sebenarnya sih yang kan dia pasti cair tuh. Jadi biasanya kalau punya ice pack juga boleh gitu ya. Baru kita kompres di bagian yang nyeri.
Sambil dikompres kita Hmm. elevasi. Elevasinya gimana? Jadi boleh tuh misalnya kita cari bantal atau cari yang bisa buat sangga supaya si kaki ini letaknya lebih tinggi daripada posisi jantung kita gitu. Jadi idealnya sih dia agak agak tinggi lah gitu untuk mengurangi Oke. bengkak. Nah, sebenarnya kenapa sih Hmm. prinsipnya kita harus kasih kompres dingin? Kadang kan ada beberapa yang bingung ya, kapan kompres dingin, kapan kompres hangat gitu ya. Karena beda Hmm. sebenarnya tujuannya. Karena ketika terjadi cedera tadi, itu kan dia peregangan yang berlebihan. Otomatis dia terjadi radang kan. Jadi si radang ini menyebabkan dia bengkak kan pastinya. Nah, kalau kita tahu ada kondisi bengkak, radang, itu kita harus kurangi bengkaknya dengan efek dingin gitu. Jadi jangan ditambahin kompres panas, nanti tambah bengkak gitu. Makanya kita harus ambil kompres dingin. Itu prinsip utamanya sih buat ngerti kenapa sih kita ambil kompresnya kompres dingin gitu. Kebayang nggak sampai Hmm. sini? Sampai sini dulu nih. Iya, iya. Kebayang dok. Enggak, soalnya dulu gini, biasanya nih dok, orang-orang tua dulu, apapun kondisinya, kita tuh suruh kompres air hangat, atau suruh minum air hangat. Hmm. Misalnya kita sakit apa nih ya, minum air Hmm. hangat deh biar sembuh gitu. Atau jadi kayak air hangat tuh jadi sebuah apa ya penyembuhan massal gitu. Apapun terkilir kayak atau badan kita misalnya panas dingin, pasti kompres air hangat kan gitu. Jadi aku baru tahu nih, kalau memang kita ternyata cedera, itu kompresnya tuh sebetulnya air dingin ya dok, efek dingin ya sebetulnya bukan air hangat ya. Tergantung cederanya. Hmm. Tadi Hmm. kan saya cerita ini cederanya cedera yang terkilir ya, jadi dia bengkak. Tapi Hmm. kalau nanti Mas Budi misalnya terjadi kram, itu beda lagi. Itu justru kompresnya Oh, anget gitu. Karena bayangin I ya, see. kalau kalau di gini, jadi kan sebenarnya pas terjadi cedera itu kan dia jadi ada ketika ada robekan atau dia ada peregangan berlebihan, itu kan dia ada luka lah ya di kita punya ligamen kah atau di kita punya sendi kah. Nah, lukanya itu kan menyebabkan terjadinya bengkak. Bayangin pembuluh darah kita kayak pipa gitu ya. Nah, itu gede tuh jadinya, membesar. Nah, apa yang mau kita lakukan untuk mengurangi bengkak kita? Kompres dingin. Tapi kalau cederanya itu Hmm. kram itu beda lagi. Kram itu di otot. Jadi Hmm. kan kita tahu nih kita punya yang di badan kita tuh ada otot, ada tulang, itu fungsinya beda-beda. Kalau otot itu dia pas kita lari itu kan kita makanya kenapa kita harus pemanasan dulu. Jadi otot itu harus kita lentur-lenturin dulu supaya dia bisa memanjang gitu kan ya. Pas kita lari kan otomatis dia kan akan Hmm. memendek, Hmm. memanjang, memendek, memanjang. Kalau misalnya dia Hmm. pemanasan kurang, jadi misalnya nih Mas Budi baru mulai lari langsung kenceng. Jadi ototnya langsung Hmm. dipaksa kerjanya keras. Nah, itu dia akan kayak kelelahan sehingga dia jadinya ngerengkel gitu loh ototnya. Nah, itu efek yang kita butuhkan itu adalah efek hangat supaya dia rilis gitu. I Beda makanya. see. Hmm. Justru jangan kompres Oke. dingin karena dia udah Jangan ngerengkel lupa gitu dingin. kan. I Makanya see. kenapa kalau orang kram itu dia duduk, kemudian kita biasa kan di betis ya yang sering kram ya. Nah, Hmm. kemudian kita stretching, kita tarik supaya si otot yang tadi memendek itu kita panjangin lagi gitu. Itu fungsinya sebenarnya I kenapa kita see. perlu stretching kalau mau mulai olahraga. Kadang kan orang kesusu gitu ya, keburu-buru, oh langsung lari, oh langsung Ya. mulai. Itu sebenarnya nggak bagus karena kan kita dari dingin di badan kita. Kita butuh kasih dia ancang-ancang dulu si otot-ototnya ini. Panjangin dulu, tarik dulu supaya dia mulai-mulai panas, baru pelan-pelan. Jadi makanya kenapa olahraga tuh nggak boleh langsung kenceng, harus pelan-pelan supaya Hmm. ototnya ini beradaptasi dulu gitu. I Nah, see. Tuh, ini. Mak, dengar. Mama dibilangin kompres air panas puluh tuh. Dengar dokter Erika, kapan panas dingin? Bentar ya dok, bilangin Mama dulu sebentar. Biar Mama juga ada Iya. pengalaman. Ya, Mak? Oke ya, gimana ya? Ya, Gimana ya? bentar lagi lu diusir dari rumah buat sok menggurui gitu kan. Iya sih Nah, sebenarnya itu Gimana, yang gimana ya? sering harus harus mungkin awam banyak yang belum tahu gitu ya kapan kita dingin, kapan Hmm. kita kompres panas. Mungkin Dokter Adrian mau ada tambahan, Dok? ya, enggak dok. Jadi banyak juga nih terkait stretching ya. Pertanyaannya nih biasanya nih dok, yang mungkin dari Sobat Healthy pengen tahu nih, berapa lama sih waktu stretching yang diperlukan? Nah, Hmm. apakah misalnya Um, untuk tiap aktivitas berbeda, stretching yang dilakukan juga durasinya berbeda? Itu juga suka muncul tuh pertanyaannya begitu. Oke, kalau sebenarnya sih kalau dari saya sih sebenarnya itu tergantung juga sama kemampuan tiap orang ya. Maksudnya kan kita sebenarnya Hmm, masing-masing kan apa namanya misalnya kayak saya udah rutin hmm, olahraga sama misalnya hmm, orang lain yang belum pernah olahraga sama sekali itu kan beda ya. hmm, Maksudnya Hmm.
badan itu jadi cepet panas atau dia jadi maksudnya butuh waktu. Tapi rata-rata sih sekitar sebenarnya 5 sampai 10 menit sih cukup sih gitu. Tapi I yang pasti itu tuh pemanasan awal gitu loh. Jadi maksudnya dalam artian kita stretching awal yang zaman dulu waktu kita sekolah tuh miringin kepala gitu kan, kemudian tarik-tarik. Nah, itu sebenarnya 5-10 menit cukup. Tapi intensitas yang maksudnya jadi dari dia baru mulai misalnya nih kayak saya tenis, mulai tepok-tepok sampai dia tepoknya kencang, itu kan harus bertahap mulainya. Nggak boleh langsung, atau nggak misalnya kayak Mas Budi lah lari. Lari itu juga kan awal-awal misalnya speednya dari pelan dulu, baru mulai naik. Nah, itu mungkin butuh sekitar 5 sampai 10 atau 15 menit. Itu sih sebenarnya cukup aman sih menurutku. Tapi kita kita yang bisa ngukur sendiri. Jadi jangan dipaksakan. Kalau misalnya kita memang jarang olahraga atau kayak Mas Budi lah misalnya, diet always starts tomorrow gitu ya. Jadi itu kan pasti beda sama orang yang setiap hari lari kan. Maksudnya pemanasan itu kan beda gitu. Jadi itu yang harus kita sebenarnya harus ukur masing-masing sih gitu. Jadi kalau dokter yang tadi seperti dokter Adrian tanya itu menurut saya sih relatif banget sih masing-masing orang. Jadi kita harus bisa ukur sendiri gitu. Kalau kita udah sering olahraga mungkin 5 menit cukup. Tapi kalau kita udah lama gimana? Oh iya, enggak apa-apa, lanjut. Misalnya kita udah lama belum olahraga atau misalnya kita nggak pernah olahraga udah lama, ya mungkin pemanasannya harus lebih lama gitu untuk kita bisa sampai dan nggak bisa langsung kenceng juga larinya gitu kan speednya misalnya dari yang misalnya dari start dari speed seperti kita jalan cepet, kemudian speed larinya lari ringan gitu kan, mungkin baru besok lagi baru yang bisa sampai lari sprint gitu supaya kita jangan kaget badannya gitu. Nah, kalau soal lari, tunggu. Bentar, nggak bisa. Ini masih topik gue. Beneran gua nih kayaknya nih. Soalnya gue penasaran ini masih terkait stretching soalnya gitu kan. Nah, terkait stretching ini kan dari dokter Egi kan tergantung individunya, tergantung mungkin dari masa otot orangnya juga gitu kan. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah, kalau misal orang itu nggak ada otot, lemak doang kayak Budi, itu gimana gitu? Marah ya, bener kan? Jangan sedih. Kita semua punya otot. Cuman perbandingan Dokter Erika bilang ada lanjutannya. Perbandingan otot sama lemaknya itu berapa persen ya? Tuh kan? Sebenarnya kita punya otot, tapi masa otot itu semakin sering dilatih semakin meningkat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita jarang latih, ototnya ada, cuman mungkin masa ototnya dibanding masa lemaknya itu ya berbeda masing-masing gitu loh. jadi kalau jangan sedih Mas Budi, maksudnya otot pasti ada, cuman maksudnya presentase berapa persen masa otot dibanding masa lemaknya itu yang memang variatif gitu. I see. Jadi jangan sedih ya, Bu. Ini aku tunggu. Dok, ini aku pengen tanya, Dok. Jadi kan aku berapa kali nyoba HIIT di rumah gitu ya, lihat pakai YouTube, pakai apa, terus setelah misalnya 30 menit kan nggak sanggup, paling cuma 15 menit, 20 menit gitu, nggak sanggup. Terus istriku bilang ini, Bud jangan lupa nanti mesti ikut pendinginannya, kalau nggak badannya sakit. Maksudnya apa emang ketika kita habis intens gitu harus cooling down atau kita bisa normal aktivitas duduk biasa atau emang harus ada pendinginan sih Dok sebetulnya? Betul, dengan gaya tertentu seperti yang istrinya Mas Budi bilang, betul. Karena kan tadi kayak saya bilang waktu kita mulai aja kita perlu pemanasan kan. Nah, makanya selesai pun kita perlu pendinginan. Kenapa? Karena kan tadi ototnya habis kenceng tuh, habis kita forsir lah ya gitu kan ya. Nah, ketika selesai pun kita harus melakukan pendinginan supaya ototnya itu pas, jadi dia ada naik kan, jadi pelan-pelan panasin terus turunin lagi. Nah, kalau misalnya kita langsung stop, langsung nggak ngapa-ngapain, otot yang tadi kita kenceng itu jadinya nanti akan mudah cedera sih sebenarnya. Lebih ke kalau kita udah pendinginan kan kita kan setelah tadi panas gitu kan kita stretching lagi, kita tarik lagi. Yang tadi udah kram kenceng itu kita kan tarik lagi tuh. Karena kan sama kan prinsipnya, pendinginan juga seperti stretching juga gitu kan ya. Nah, kita tarik lagi. Karena apa? Karena kalau nggak kita lakukan itu otot yang tadi udah kenceng itu ya udah akan stay aja kan, kita langsung balik ke aktivitas biasa, nggak kita stretching lagi. Jadi itu nantinya jadi pasti nyerinya lebih kerasa gitu, after effect-nya lebih kerasa karena kan biasanya abis Mas Budi yakin aku masih apalagi HIIT itu pasti kan rasanya kan sakit kan satu badan kan. Sakit kan satu badan itu kan karena asam laktat gitu. Jadi kalau kita olahraga dan sebagainya
proses metabolisme tubuh itu pasti akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat itu kan dia akan numpuk tuh di otot-otot yang apa namanya yang banyak aktivitas gitu ya, maksudnya otot yang digunakan. Nah, kalau kita terutama apalagi kita nggak stretching, itu pasti akan stuck di situ asam laktatnya. Makanya kenapa kita perlu lakukan pendinginan, kita perlu lakukan stretching gitu. Itu sih tujuannya. Makanya kenapa kalau orang itu kenapa enakan dipijet, ya nggak sih, berasa? Sebenarnya waktu kita melakukan peregangan atau waktu kita pijet itu kan asam laktat yang ada di otot-otot itu tuh kayak dipecahin. Makanya kenapa enak gitu. Itu sih sebenarnya prinsipnya gitu. Nah, itu asam laktat yang kita pecah-pecahin gitu. Pecahin. Nah, sebelum kita lanjut nih buat di topik yang menarik ini, kita juga membuka sesi pertanyaan ya. Jadi pada semua sobat healthy yang lagi nonton dan misalnya punya pertanyaan nih seputar penanganan tentang terkilir, kesleo, pengalamannya dengan mungkin ada yang pernah mitos-mitosnya gitu ya. Kalau terkilir nih baiknya digini nih dok, saya pernah dengar nih dikasih apa gitu, misalnya pernah waktu itu saya dikasih katanya ramuan obat herbal gitu ditaruh di sana gitu, pakai kunyit biar jadi kuning gitu kan. mungkin ditambahin tepung juga digoreng kayaknya enak, nggak tahu ya. Nah itu silakan tambahkan, tulis aja, ketik aja dan nanti akan kita tanyakan juga kepada dokter Erika. Oke. I see. Tunggu. Sebenarnya sih gue pengen ngeblok semua pertanyaan. Gue pengen gue aja yang nanya sebenarnya. Pendengar kita misal gue punya banyak pertanyaan soalnya. Nggak bisa gitu ya. Nanti ngebosenin, Bud. Karena pertanyaan pasti itu aja gitu loh. Tapi aku mau nanya deh. Jadi ceritanya dari program HIT-nya Mas Budi ini udah berjalan berapa lama dan apa aja progresnya? Udah ada hasil belum gitu? Nah dok, ini aku penasaran dok ya. Ini benar kan aku mulai kan biasa awal tahun kita bikin resolusi gitu ya. Jadi aku komitmen nih dari tanggal 1 sampai sekarang aku tiap hari sih rutin lari. Kalau dulu tahun lalu sering ketemu Adrian, tapi aku jalan terus, nggak pernah lari. Sekarang lumayan lah lari bener gitu. Nah, tapi yang aku bingung dok, setelah 24 hari, aku merasa berat badanku itu malah naik ya. Atau aku salah ya. Jadi tadinya aku 91, aku timbang tuh kayak 91,5 sekarang. Tapi kalau dari ini pendapatku sih dok, kalau dari stamina memang lebih, dulunya kan capek nih, HIT sakit, sekarang udah enggak gitu. Tapi berat badannya nggak berkurang signifikan ya dok. Nah justru ini masa sih pertanyaan bagus. Masa sih Bud? Masa sih lu 91 maksud gue? 100 lah kayaknya. jangan membunuh karakter gue, ini bukan karakter aja. Gimana dok Erika, gimana dok? Ini justru pertanyaan bagus nih. Karena mindset orang itu seringkali olahraga itu untuk kurus. Padahal kan sebenarnya kita ada kurus itu bonus ya menurutku ya. Maksudnya memang badan kita metabolismenya beda-beda. Ada yang dia gampang turun berat badannya, ada yang susah. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ketika kita rajin olahraga, pasti massa otot itu naik. Nah makanya kenapa Mas Budi belum turun berat badannya, justru malah naik. Karena massa ototnya mulai terbentuk gitu. Nah, massa otot yang mulai terbentuk itu otomatis akan bikin berat badan naik. Dan sebenarnya itu sebenarnya signifikan. Yang penting adalah konsisten. Kalau Mas Budi konsisten, ketika massa ototnya naik, itu sebenarnya massa otot naik nanti lemaknya turun kok gitu. Cuman memang butuh proses gitu. Jadi nggak bisa instantly kita kayak pengen. Karena kalau Mas Budi misalnya pengen diet yang 2-3 kilo langsung turun, itu sebenarnya harusnya diet garam. Karena air pasti yang turun drastis itu. Tapi kalau dia olahraga, lebih ke olahraga, itu tuh biasanya justru massa otot naik. Kalau kita diet mau yang turun banget, itu sebenarnya lebih ke jaga makan. Karena sebenarnya makan itu lebih signifikan daripada olahraga ya. Kalau kita mau ngomong cuma timbangan loh ya. Tapi kan efeknya beda gitu. Jadi kalau misalnya kita mau yang healthy lifestyle, sebenarnya harus dua-duanya. Harus makanan juga, sama harus olahraga juga gitu. Terutama kalau misalnya makanan yang berlemak sama makanan yang tinggi garam dikurangin, itu ngefek banget pasti turunnya. Karena air yang terikat di badan itu pasti turun. Maksudnya garam itu kan ikat air ya. Jadi kalau turunnya drastis, pasti awal-awal yang kebuang tuh air dulu gitu. Oh, jadi dok, ini juga ngelurusin pandangan di pendengar kita juga. Kalau kita olahraga konsisten, berat badan naik tuh sebetulnya malah sebuah kenormalan ya, karena massa ototnya naik gitu sebetulnya ya. Kita harus sebenarnya gini, jadi jangan sampai salah kaprah juga, karena kan kadang gini sebenarnya yang terjadi seringan kan
mungkin kelaper gitu ya. Jadi makanya banyak juga setelah olahraga gitu. Jadi makanya naik, olahraganya naik, jadi sama aja sebenarnya. Itu sebenarnya kalau mau tahu jelas itu sebenarnya idealnya sih sebenarnya timbang yang pakai timbangan yang bisa lihat massa otot sama ini massa otot sama massa Body lemak fat itu ya lebih dok ya, iya kadar body fat. betul itu lebih kelihatan gitu karena kan kalau yang mungkin pernah kayak nge-gym gitu ya itu kan awal biasa ditimbang dulu tuh ditimbang terus kita lihat lemaknya berapa ototnya berapa kemudian setelahnya lagi misalnya kita program 1 bulan 2 bulan atau 3 bulan nanti kita dilihat dibandingin ototnya berapa apa namanya kadar airnya berapa dan sebagainya kalau yang kita bilang yang tadi saya cerita itu memang normalnya seperti itu tapi kalau misalnya kita udah olahraganya bagus tapi makannya juga nggak terkontrol mungkin massa otot naik tapi lemak pun bisa naik karena makanannya nggak dijaga gitu. Kayaknya jangan-jangan gue gitu ya sebenarnya ya. Soalnya biasa dok setelah lari sambil megang gorengan sih. Mungkin ada gorengannya salah. Tapi berasa beda kan staminanya? Iya berasa beda memang. Iya. Sih, oke. Menyambung olahraganya. Menyambung yang tadi, berarti dari tadinya lu cuma lemak doang, berarti lu nggak perlu stretching. Sekarang lama-lama berarti lu mesti ada stretching, buat lemak otot lu kan mulai ada tuh dikit-dikit tuh. Ya tadi kan nggak ada ya. Sekarang Tadi kan nggak ada otot kan. Sekarang lumayan. Oke, dok, ada pertanyaan. Nah ya, nih ada pertanyaan dari akun Debhoof. Dok, kalau terkilir penanganannya dengan kompres dingin sampai berapa lama sih efektifnya? Nah, berarti ini terkait dengan compression yang tadi ya, dengan kompresi dingin. Nah, durasinya berapa lama, dok? Hai Devi, ini saya kenali teman saya. Oh, jadi halo Devi. Halo Devi. Jadi kalau kompres dingin itu sebenarnya disarankan sih jangan 1 jam dikompres terus-terusan juga, enggak. Jadi sekali kompres tuh 15 menit kira-kira, kemudian kita bisa kasih jeda kayak 1 jaman, baru nanti kita kompres lagi gitu. Jadi 15 menit aja sekali kompres gitu. Jadi dikompres sambil kakinya tadi diangkat gitu ya. Kemudian diistirahatkan dan sebenarnya lebih baik lagi kalau ada yang si C-nya compression. Jadi kita pasang elastis bandage. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu yang warnanya coklat gitu ya. Jadi dia elastis itu fungsinya untuk melakukan kita berikan kompresi. Jadi penekanan supaya bengkaknya itu berkurang. Jadi kita bisa pasang elastisnya. Itu lebih lebih jelas mungkin teman-teman bisa googling ya gambarnya seperti apa elastis bandage atau kalau punya alat yang punya yang langsung seperti ankle support itu juga bisa dipasang gitu. Jadi itu untuk mengurangi bengkaknya sih dengan mengkompresi si kakinya itu. Misalnya di kaki ya, di pergelangan kaki misalnya atau di posisi manapun itu kan kalau kita pakai elastis kan dia kan bisa kita bentuk sesuai bentuk kakinya gitu. Biasanya kita lakukan balutan bentuknya seperti angka 8. Nah, dok, ini kembali ke cerita Budi nih di awal nih. Kita bahas sedikit nih. Nah, waktu itu kan katanya dia terkilir dan kemudian dilakukan teknik urut. Nah, teknik pijat nih. Nah, kita ngebahas sedikit nih karena memang dari pengalaman saya juga banyak banget nih mitos dan bukan cuman ini aja ya. Jadi kayak sudah mendarah daging gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu pada tangan dan kaki, entah itu jatuh, kecelakaan, kesleo, patah, semua itu jawabannya ada satu, diurut. Bahkan nggak jarang tenaga medis juga nih. Waktu ya saya juga punya pengalaman kayak gitu, tenaga medis saya sendiri juga nanya, udah diurut belum dok gitu. Oke. Nah itu kan jadi agak pengalaman loh itu. Iya memang susah sih sebenarnya. Maksudnya kalau nanya saya sebagai dokter, pasti saya akan bilang jangan diurut karena pertolongan pertama ya kita cerita pertolongan pertama untuk cedera yang seperti ini terkilir gitu ya. Ini kita ngomongnya terkilir ya. Terkilir itu ya idealnya tadi rest, ice, compression, elevation. Tapi memang saya tidak memungkiri ya kita di Indonesia tuh pasti orang-orang pasti diurut dan sebagainya. Itu sih kalau saya sih kalau nanya pendapat saya sebagai dokter gitu ya, first aid-nya ya tidak diurut gitu. Tapi kalau di luaran sana yang beredar seperti itu sih kalau saya sih sebenarnya tetap menyarankan rest, ice, compression, elevation. Kalau memang tidak membaik gitu ya, ya 1 harian lah kita observasi. Atau misalnya nyerinya berat sekali, tadi kita sudah rest, ice, compression, elevation, tetap bawa ke rumah sakit. Karena ini kan pertolongan pertama ya sifatnya. Tadi makanya saya agak kaget waktu Mas Budi bilang 1 bulan. Wow, 1 bulan itu udah
Udah lama banget sih gitu, karena kan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya 1 hari aja itu memberat malah gitu ya, nggak ada perbaikan, itu sebenarnya harusnya ke rumah sakit. Karena kan kita I khawatirnya see. cederanya itu berat, Hmm. gitu. Karena macam-macam ya, bisa aja dia hanya misalnya tadi hanya tergang, atau misalnya dia robek, atau misalnya sampai yang kita takutkan kan sebenarnya sampai misalnya dia ada patah tulang yang kita nggak tahu. Hmm. Hmm. Mungkin kayak tadi dokter Adrian bilang, diurut. Itu saya dapat juga banyak dok kasus yang seperti itu. Jadi diurut, ya udah misalnya patah dia memang nyambung, tapi nyambungnya itu nggak akan sempurna. Kenapa? Karena kan saat patah tulang, patah nih misalnya, ini patah misalnya patah begini ya. Dia memang sebenarnya secara secara fisik, maksudnya secara fisiologis badan kita tuh bisa nyambungin lagi. Tapi nyambungnya ini kan lurus atau enggak kan kita nggak bisa tahu kalau kita nggak eh, periksa ke dokter, kita nggak lakukan foto ronsen dan sebagainya gitu. Jadi makanya yang orang-orang bilang diurut patah bisa kok diurut nyambung, tapi ntar nyambungnya begini atau begini. Jadi dia I nyambungnya see. nggak sempurna gitu. Makanya kenapa Hmm. pentingnya terutama kalau patah ya kita bilang itu tetap perlu ke rumah sakit gitu. Terkini pun kalau Oke. yang berat gitu ya, misalnya dia nyerinya nggak membaik, bengkaknya tambah berat, idealnya sih tetap ke rumah sakit sih menurut saya. Karena kasus-kasus Hmm. tertentu dia juga butuh tindakan yang lebih advance ya gitu dari dokter spesialis ortopedi. Gitu. Hmm. Oke. Oke. Jadi Nah, yang penting pertolongan pertamanya benar, untuk langkah lanjutannya bisa kita eh, pastikan maksudnya mudah-mudahan juga baik. Jadi jangan sampai pertolongan hmm. pertamanya itu salah gitu. Oh, oke. Nah, berarti udah kejawab nih. Tuh, Ma, denger ya, Ma. Lain kali jangan dipijit. Dikompres dingin aja. Nggak apa, Dok. Bilangin Mama sebentar ya. Tapi jangan diusir ya, Ma. Oke. Terus kita lanjut, Dok. Dok, kalau yang Dok, kita mau masuk ke topik kedua yang ini aku ngalamin. Jadi aku tuh sempet dulu ke dokter spesialis sampai ke spesialis. Jadi waktu aku Hmm. kecil, aku tuh mimisan rutin banget. Rutinnya tuh rutin, sehari tuh bisa 3 kali. Jadi out of nowhere gitu tiba-tiba mimisan. Terus sempet dulu dibawa ke dokter, terus si dokter bilang gini, syaraf hidungnya lemah gitu katanya. Terus dia bilang kalau udah gede ntar pulih sendiri. Dan ternyata setelah gede emang gak pernah mimisan. Tapi mimisan itu dulu terjadi rutin. Nah, ini sih makanya ketika mau bawa topik ini aku excited karena penasaran. Sebetulnya mimisan tuh kenapa dan harusnya diapain sih? Kan dulu sempet ayo dongak-dongak gitu kan, biar enggak turun atau misalnya disumpel kanan kiri gitu supaya supaya apa kan kuping-kuping disumpel. Enggak sih, kali itu berlebihan. Oke, hidung disumpel dong. Tapi itu penasaran maksudnya mimisan tuh kenapa sih bisa random gitu nggak dia apain gitu. Kalau sama Adrian emang suka tonjok-tonjokan jadi mimisan kan wajar lah kalau nonjok satu sama lain kan. Tapi kalau misalnya random gitu gimana tuh dok ya ininya first aid-nya? But kayaknya masa kecil lu tuh kayaknya beraneka ragam gitu ya. Banyak aja, ada aja pengalamannya gitu loh. Berwarna ya. Berwarna Tapi banget gitu. Cuma masalahnya warnanya aneh-aneh gitu. tapi kalau Didominasi oleh mimisan warna bener tuh merah. orang warna merah tuh mimisan tuh aneh dulu memang sering banget deh random tuh. Gimana tuh dok? Eh, lu yakin kejadiannya random? Bukan pas lagi ngintip? Enggak, Lu nanti nanti tuh kan? nanti gini dok, kalau misalnya kita ganti topik nih, kita ganti misalnya topiknya bintitan gitu. Nanti juga bilang, waktu itu saya juga bintitan dok gitu. Dan ternyata kejadian barengan kan, bintitan, mimisan. Semua pernah gitu ya. Lu jangan melakukan pembunuhan karakter ya. Oke, dok, Moga-moga dok, gimana nih silakan dok? silakan. Moga dok. Pernah kebentur nggak sebelumnya? Maksudnya apakah itu diawali dari kebentur atau jatuh gitu? Nggak tahu, lupa ya. Pokoknya ingatnya mimisan deh. Dulu yang aku inget gitu, lagi main pedang-pedangan sama teman tiba-tiba cus gitu. Jadi aku cuma ingat itu doang sebenarnya. Terus dibawa ke dokter. Dok, Oke. mungkin dia kepukul kali sama pedang, tapi dia lupa ingatan langsung beletak Iya. gitu kan lupa. Kosong. Ingatnya ngucur darah doang gitu ya. Ingatnya gitu doang. Sebenarnya kalau untuk normal sih sebenarnya kita nggak yang maksudnya secara normal kita tidak sering mimisan sih ya karena kan kita punya pembuluh darah kan maksudnya dia punya mekanisme sendiri normalnya ya tidak mimisan tapi mungkin kalau pas waktu Mas Budi kecil kalau memang karena terbentur bisa aja karena kan dia pembuluh darah di hidung itu ada pembuluh darah yang rapuh gitu ya jadi pembuluh darahnya itu tipis kemudian mungkin terbentur atau mungkin juga bisa juga karena panas jadi misalnya udaranya panas
gitu. Atau Mas Budinya lagi banyak aktivitas gitu ya, kepanasan, pembuluh darahnya dia tipis tapi dia karena kepanasan dia melebar, bisa juga jadinya berdarah gitu. Jadi pecah pembuluh darahnya. Itu bisa terjadi juga gitu. Makanya kenapa kan kalau anak-anak mungkin dia lebih rapuh sih kalau anak kecil gitu. Jadi karena dia rapuh, dia terkena misalnya benturan sedikit atau misalnya dia terkena panas sedikit, itu dia lebih mudah untuk pecah pembuluh darahnya sehingga terjadi mimisan. Tapi yang penting adalah sebenarnya kita harus bisa melakukan pertolongan pertama dengan benar. Jadi tadi yang Mas Budi bilang dongak gitu ya, itu sebenarnya salah. Jadi kesedak nggak kemarin tuh waktu Mas Budi ngedongak itu kesedak nggak? Karena itu sebenarnya kan ketika Mas Budi dongak itu kan dia darahnya Naik lagi. turun ke bawah kan. Jadi gini, hidung sama mulut kita kan nyambung ya. Jadi hidung sama mulut nyambung ke ke saluran yang di tenggorokan. Ya, itu nyambung semua. Tapi kalau saat hidungnya itu berdarah, kemudian dongak, itu otomatis pasti masuk tuh. Nah, itu sebenarnya salah tuh. Salah itu. But sorry ya, But ya. Kayaknya lu selalu salah deh. Gak ada yang melakukan benar. Jangan gitu, justru kita udah Dr. Erika biar ngelurusin ini. Gue yakin banget nih, gue yakin banget. 9 dari 10 yang nonton di sini pasti dongak hidungnya kalau dia misal. Yakin gue dari itu. Gue pas gue lagi nih, dongak itu dongak gitu, yakin gue. Coba. Seperti odol ya yang dikasih ke luka bakar gitu ya. Nah, itu kan, benar. Itulah yang seperti nitrogen yang mau dikasih ke gue ya, Bud ya. Oke, Bro. Jadi gimana dong? Harusnya gimana dong? Nah, jadi harusnya kan kalau kita kan pembuluh darah yang di hidung itu kan di bagian atas. Nah, idealnya kalau kita mimisan gitu ya, kita lakukan pertolongan pertama dengan minta orangnya nih untuk agak bungkuk kemudian ditekan di bagian pangkal hidung. Agak turun dikit aja nih, cari yang agak lembut gitu ya. Kemudian kita tekan. Tekan aja, terus minta dia bernafas dari mulut. Jadi jangan bernafas dari hidung, tapi dari mulut. Nah, darahnya yang memang ngocor, ya udah ngocorin aja. Kalau bisa kasih tisu, tapi nggak usah disumbat gitu. Jadi kasih buat ngelap aja, kemudian tekan. Kira-kira 10 menit, gitu ya, sambil dia agak bungkuk. Supaya darahnya itu ya udah keluarin aja. Tapi kita tekan di sini. Kenapa? Karena sebenarnya pembuluh darah kita tuh punya mekanisme untuk menghentikan darah. Gitu. Jadi kita tekan ini kita bantu supaya kayak pembuluh darah yang kayak pipa tadi itu supaya ketekan, supaya nanti keping-keping darah yang fungsinya untuk membantu supaya darahnya itu berhenti perdarahannya itu berhenti, itu bisa bekerja dengan optimal. Makanya kita tekan, kemudian kita agak bungkuk gitu ya. Jadi jangan dongak justru. Kalau dongak kan kita begini ya. Nah, ini kita justru agak bungkuk supaya dia turun. Kalau kita dongak, yang kita khawatirkan itu nanti si darahnya yang dari hidung masuk ke saluran pernafasan. Bisa tersedak, itu yang bahaya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin, Dr. Adrian? Apalagi pada anak-anak ya, Dok ya. Yang di mana kan mekanismenya itu masih sangat rentan gitu. Kalau udah dewasa ini mah mungkin kalau misalnya ada yang ngalir sedikit masih punya refleks untuk batuk atau refleks untuk keluarin ya, betul. Gitu. Kalau anak-anak kan bingung ya, kadang-kadang dia batuk juga dia nggak bisa keluarin misalnya apa yang dia mau keluarin dahak dan sebagainya itu dia nggak bisa keluarin, apalagi misalnya ada darah dan sebagainya. Jadi kita harus jaga supaya jangan sampai dia dongak. Walaupun paham sih kayak orang kan mikirnya jangan sampai darahnya keluar gitu ya, jadi didongakin gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, turunin aja, tekan 10 menit, kira-kira 10 menit belum berhenti, nanti tekan lagi. Kalau memang dia ngocor terus-terusan, sebenarnya sambil tekan begitu, mungkin kita tadahin gitu ya, misalnya ambil tisu dan sebagainya, bawa ke rumah sakit kalau memang dia nggak berhenti. Tapi harusnya sih kalau dia nggak ada masalah dengan pembekuan darah gitu ya, maksudnya dia normal nih secara, maksudnya nggak ada masalah misalnya gangguan darah dan sebagainya, harusnya sih dia setelah kita lakukan penekanan dan kita bungkuk seperti ini, harusnya sekitar 10 menit dia sudah berhenti sih, atau memelan juga gitu. Maksudnya misalnya tadi darahnya ngocornya kencang gitu ya, nah itu harusnya dia mulai berkurang sampai dia berhenti gitu. Ian, ini ya, gue yakin banget
10 dari 10 yang dengar disumpal hidungnya. Nggak mungkin nggak disumpal hidungnya. Iya, gue aja baru tahu. Kalau gitu ternyata mesti dikeluarin semua ya. Ditahan 10 menit keluarin semua. Nih ya, lu bikin voting di bawah nih. Semuanya disumpal hidungnya. Kan gitu dong ya. Kalau waktu kita kecil kan begitu mimisan digulung-gulung disumpal kanan kiri gitu loh biar nggak keluar. Padahal sebenarnya harusnya dikeluarin aja. Ya, nanti kalau emang udah berhenti, misalnya ada bekas-bekas tuh ya, kasih aja misalnya pakai kain, air hangat kita lap gitu. Jadi nggak usah dikorek-korek juga. Kenapa? Nanti cedera lagi Pecah lagi. khawatirnya gitu kan. Iya, gitu. Tapi sebenarnya kan Bud ya, kalau misalnya dari dokter cerita dokter kayak Kika dan pengalaman gue juga sebenarnya disumpel tuh nggak masalah, Bud. Kan Nggak apa-apa masalahnya sih itu sebenarnya. nggak apa-apa. Yang penting adalah posisinya jangan didongakin gitu. Kita turunin biar darahnya tumpahnya ke tisu. Nah, nanti kan mungkin kan ada yang nggak confident. Kan nggak mungkin kan di depan umum nih misalnya ya, tiba-tiba pas lu mimisan keluar terus lu sengaja keluarin darahnya di depan umum kan pasti orang juga gimana gitu ngeliatnya kan. Ya kan. Nah, jadi sebenarnya disumpelnya itu nggak masalah, tapi posisi kepalanya yang harus nunduk gitu maksudnya. I see. Oke. Benar. Dok, penasaran sebetulnya. Ketika mimisan tuh berarti sebetulnya kondisi normal ya, bukan suatu kelainan atau misalnya bukan sebuah luka, cuman karena kondisi misalnya panas lah atau aktivitas berlebihan sehingga belum ada pecah gitu dok ya, mimisan itu. Tergantung pemicunya sih, tergantung pemicunya. Kalau kayak tadi misalnya dia kebentur, ya bisa aja kan dia kayak terkena cedera gitu pembuluh darahnya, atau misalnya karena panas. Tapi kalau misalnya sering banget terus-terusan, jadi misalnya ya let's say kayak setiap hari dia ada mimisan, atau kayak sekali mimisan dia lama banget nggak berhenti-berhenti, itu harus tetap periksa sih. Kita kan khawatirnya apakah misalnya ada kelainan darah, atau misalnya ada sesuatu massa atau gangguan misalnya di bagian hidungnya gitu. Itu kita harus cari tahu lebih lanjut sih kalau dia sering banget gitu. Atau misalnya masalah di hidung gitu ya, misalnya ada yang gangguan dengan di bagian hidung, organ hidung gitu ya, sehingga dia jadi terjadi sering banget berdarah, nah itu harus periksa lebih lanjut sih sebenarnya. Tapi kalau memang ada pemicunya jelas, misalnya tadi antara dia kebentur kah atau dia kepanasan kah gitu, itu sih bisa aja terjadi memang memang normal gitu. Atau mungkin bisa juga kadang-kadang kalau pada kasus Budi dibawa ke psikiater kali ya dok, terkait Waduh, masalah kenapa ngintipnya tuh? itu loh, masalah ngintipnya itu loh yang bahaya gitu kan. Tuh kan, parah kan? Tunggu. Dok, ini sih penasaran nanya aja. Ini sih pertanyaan agak-agak aneh sebenarnya. Dok, suka lihat ya di manga-manga di film-film. Mereka kalau nonton film bokep gitu mimisan, emang ada hubungannya ya dok? Nggak ada hubungan. Suka lihat nih. Apa emang Itu ternyata kayaknya ada hubungan? harus dokter Adrian yang jawab itu kayaknya. Nggak usah ditanggepin dok pertanyaan yang kayak gitu dok. Nah, Budi kita skip aja. Nah, tapi ini nih ternyata kita ketinggalan nih buat. Jadi akun yang tadi Dave Hoff itu berarti teman dokter ya. Itu nanya lagi nih ternyata dok. Jadi kita mundur dulu sebentar. Dok nanya sebenarnya betadine, maksudnya iodin ya berarti ya. Ini boleh dipakai pada saat kapan dan berapa lama? Nah, ini sih kayaknya sih asumsinya mungkin pada saat penanganan luka yang tadi ya dok ya, yang terkilir dan cedera itu. Kayaknya kalau betadine nggak mungkin kan kita kasih, mimisan nggak mungkin kan kita kasih gitu. Gawat gitu. Kalau mimisan nggak pakai betadine kan tadi, ya kita udah tahu ya, pokoknya dia posisi, kemudian kita tahan hidung ditekan gitu kan, berikan penekanan gitu ya. Kalau yang terkilir atau cedera, terkilir atau keselio itu kita nggak pakai betadine, kita pakai RICE. Kalau kita cerita tentang luka, baru itu kita ada tempatnya tuh betadine. Luka tuh seperti apa? Misalnya tergores, atau misalnya lagi potong cabai atau potong sesuatu, potong buah gitu ya, tuh tangannya kena pisau gitu ya. Nah itu baru tuh kita bisa ada tempatnya untuk pakai betadine. Nah kalau kita cerita luka, itu kan sebenarnya luka pun ada macam-macam ya tadi ya. Jadi ada luka yang misalnya dia hanya di permukaan kulit aja gitu ya, misalnya kayak lecet yang cuman kegores aja, atau dia sampai luka yang sampai luka robek gitu. Nah kapan sih kita sebenarnya bisa tahu nih maksudnya pakai betadine atau enggak? Prinsipnya sih kalau luka itu kita harus tahu dulu apakah dia lukanya itu luka bersih atau luka kotor. Kalau kita bilang luka gitu ya, luka itu kan berarti kulit kita terus kena sesuatu yang tajam gitu ya, dia terbuka lah gitu kulitnya. Jadi
bisa aja dia berdarah. Nah, berdarah pun itu sebenarnya tergantung sumbernya. Bisa aja dia ngocor yang kenceng banget, atau dia hanya netes-netes. Itu jadi nanti kita bedain lagi sama si pembuluh darahnya. Karena itu akan beda-beda tuh, apakah dia dari arteri, itu tuh pembuluh darah besar, yang biasanya kalau berdarah itu dia ngocornya kenceng, darahnya warnanya merah seger, atau vena. Vena itu pembuluh darah balik, jadi darahnya lebih gelap, ngocornya nggak terlalu kencang. Atau kapiler. Kalau kapiler itu dia lebih jadi tempat antara si perpindahannya antara si arteri sama si vena. Jadi kapiler itu dia biasanya darahnya hanya ngerembes-ngerembes aja, lebih pelan gitu kan. Nah, tapi pada prinsipnya kalau terjadi perdarahan pada luka, itu kita harus hentikan, stop perdarahannya. Itu prinsip pertamanya, prinsip utamanya gitu. Ketimbang kita mikirin mau bersihin itu nomor 2 sebenarnya. Yang pasti kita harus hentikan dulu, hentikan perdarahannya. Kalau dia memang darahnya yang ngocor-ngocor ya, kalau hanya sekedar lecet aja, itu kita bisa tuh misalnya lecet yang hanya di permukaan kulit gitu, kayak kegesrek doang gitu, kita kelihatan masih oke sih sebenarnya, cuman ada bekas gesekan misalnya. Nah, itu bisa kita bersihkan dengan air bersih, kemudian bisa kita kasih betadine. Tapi kalau perdarahannya, lukanya tuh darahnya kenceng, ngocor-ngocor, itu yang pertama kita harus cari tuh kain bersih, atau misalnya kita punya kain kasa, atau kita punya kain bersih lah sebenarnya gitu ya. Kalau di kotak first aid itu biasa harusnya ada mitela ya, Dokter Adrian ya. Nah, itu kita bisa taruh, kemudian kita tekan, kita berikan penekanan kan, dan kita angkat. Jadi medley dulu deh dok. Menurut saya sih gimana? Budi nggak tahu mitela itu apa gitu. Di pikiran dia mungkin kayak Nutella kali. lu bisa baca pikiran gue ya. Gue juga pikir apa tuh ya tadi ya. Jadi kalau penasaran Kayak nanti perban searching gitu aja, Bud. kayak perban, bentuknya Semacam. kain putih segitiga agak besar gitu. Nah, itu kain yang sebenarnya serba guna, bisa kita pakai untuk pertolongan pertama untuk macam-macam. Nah, tapi prinsipnya sih kain putih. Jadi kalau kain bersih, sorry, bukan kain putih, kain bersih. Jadi kalau misalnya memang di rumah adanya apa, ya udah pakai aja kain bersih. Jadi jangan kelamaan. Bentar, cari dulu kainnya harus putih katanya gitu. Enggak, gitu. Yang penting kainnya bersih, kita tutup, kemudian kita angkat supaya dia di atas posisi jantung ya. Jadi kita kasih penekanan. Boleh kita yang ngelakuin, boleh juga si korbannya. Yang pasti sebenarnya kalau kita mau tolong, aku ingetin lagi, prinsipnya kita harus aman. Jadi kita kalau bisa sih pakai sarung tangan ya, karena ini kan berhubungan dengan darah gitu. Itu sih prinsip utamanya. Jadi tekan, kemudian kalau dia misalnya kita sudah lakukan penekanan belum ada perbaikan, kita boleh tambah lagi kainnya, tambahkan lagi. Kemudian kalau misalnya dia masih masih ngocornya kenceng banget gitu ya, misalnya tadi kena yang arteri, misalnya dia ngocornya sampai banyak banget, itu sambil kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya kita lihat udah ada membaik nih, kita bisa kita bebat gitu ya untuk nutup lukanya. Tapi kalau dia sudah lukanya sudah benar-benar berhenti, boleh kita nanti bersihkan dengan air bersih, kemudian bisa kita juga kasih tadi ya antiseptik. Jadi dengan betadine boleh, tapi nggak dengan alkohol ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan antibiotik salep gitu. Tergantung sih, kalau lukanya memang besar banget yang perlu jahit, itu tetap harus ke rumah sakit sih. Tapi prinsipnya kita hentikan dulu perdarahannya. Gitu. Oke, jadi kalau menjawab pertanyaannya itu berapa banyak iodin dan juga durasi yang mau dipakai, berarti kan itu tergantung dari kondisi lukanya juga ya dok ya? Betul. Jadi nggak semuanya sama, tergantung kondisi luka, kita harus sesuaikan juga. Gitu. Oke. Prinsipnya sih gimana Bu? antiseptik sih. Jelas. Berarti gue sangat confident ketika berat badan gue naik sedikit lah. Asumsi gue masa otot gue naik. Dengan asumsi gue makan yang benar gitu kan, nggak berubah gitu. Dengan makan yang benar, asumsi berarti gue confident lah gitu. Dan untuk penanganan berikutnya, tenang. Nyokap gue udah gue bilangin di situ. Nyokap gue harusnya lebih paham lah. Dia nggak pijit-pijit lagi kayak nyokap gue kayaknya. Gitu. Berarti jangan lupa ya, Bu. Olahraga selanjutnya lo mesti stretching. Ingat. Betul. Ini sekarang gue udah stretching lagi nih. Siap-siap nih. Ini. Apalagi kan kita sering duduk kan. Maksudnya kayak apalagi kalau yang kerjanya di depan laptop gitu. Itu sebenarnya harus sering stretching sih. Karena pasti otot kita kayak terlalu stay di satu posisi terlalu lama, itu pasti pegel juga gitu kan. Itu penting banget buat stretching.
Oke. Siap. Thank you, Oke, Bu. Dokter Erika. Sama-sama. Jelas banget. Makasih banyak ya dok, udah Sama-sama. datang lagi menjadi narasumber kita di Healthy Hack. Jangan bosan ya dok untuk episode Nggak bosan. ketiga, keempat, dan selanjutnya. Siap. Pokoknya Nah. yang penting sih nanti yang ditunggu pokoknya Mas Budi udah ada penurunan berat badan atau penurunan massa otot itu yang ditunggu sih sama kita semua sih. Dok, percaya deh, ketemu lagi dia akan bilang, dok, saya kan lagi program diet ya dok. Nah, terus, Oke. Ya, kalau gitu gini. Kita jangan ngundang Dokter Erika sampai berat badan gue turun lumayan lah, gitu. Berarti kita siapin nih, ketika ketemu Dokter Erika, wah udah urusan nih, gitu kan. Nggak Jadi bisa, enak nggak bisa. ngobrol nanti. nggak bisa, dokter Eka langsung mikir, ya gue udah nggak diundang lagi nih mah. Bakal lama nih gue diundangnya. Oke. Thank you. Buat sobat healthy yang lain, terima kasih juga sudah menonton acara IG Live kita kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang masih punya pertanyaan, bisa DM kita ke Instagram kita atau Instagram langsung Dokter Erika, ada di IG kita sudah kita mention. Dan juga kalau misalnya yang ketinggalan nih pengen lihat acaranya dari awal, nanti acara ini akan kita upload di YouTube channel kita pada hari Senin besok. Nah, Ya. ya Bud. Nah, terus untuk episode IG Live kita selanjutnya, ini buat awam seperti saya dan banyak teman-teman lainnya sangat membantu banget, dan semoga mereka akhirnya bisa keluar dari mitos-mitos yang agak-agak random seperti yang saya alami juga sebenarnya gitu. Oh, ini udah balik Dokter Adrian. Thank Oh you, iya, Dokter gue Erika, udah balik. udah balik ya, gue yang lupa. Oke, terima kasih, dan Thank you. buat sobat healthy yang lain, nanti episode IG Live kita selanjutnya akan menghadirkan bintang tamu yang gak kalah menariknya lagi, dan ini adalah salah satu yang bikin gue jadi familiar juga nih dengan alat-alat makeup. Makeup perempuan. Waduh. Ya. Kita akan kedatangan bintang tamu, Instagramnya adalah dengan nama Bilik Ayu. Nah, mungkin kalau buat laki-laki ini pada nggak tahu nih Bilik Ayu apa gitu. Selain kalau misalnya buat perempuan kayaknya udah pada familiar deh. Kalau misalnya dia masuk salah satu dari kosmetik seller, penjual kosmetik yang benar-benar cukup sukses juga gitu. Dan buat laki-laki yang dengar mungkin yang tahu mungkin punya pengalaman buruk dengan dompetnya kali ya, seperti gue gitu. Jadi jangan lupa nantikan di episode selanjutnya. Oke, stay healthy. Stay alive. Bye. Bye-bye. Thank you, Dokter. Makasih banyak ya Dokter Erika. Makasih, Dokter. Sampai Thank you. ketemu lagi. Sampai ketemu.